berkata-kata tentang saudara kalian, menggosip, gosip ngurumpi Bapak Ibu, itu bisa menghancurkan amal ibadah kita, bahkan bisa mentransfer amal ibadah kita dari kita kepada orang lain. Perkara mulut, perkara pergaulan, perkara hablum minan nas. Maka dikisahkan ada seorang ulama, dia difitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Ikhlas, Bapak Profesor Dr. Haji Ilyas Susti MA. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, subuh ini kita bisa hadir bersama-sama kembali untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Teriring sebuah harapan, semoga setiap ibadah yang kita lakukan di rumah Allah yang mulia ini akan diterima oleh Allah dan akan kita dapatkan ganjarannya kelak di hari akhirat yang akan datang. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka mari kita awali tausiah ini dengan membaca doa Bismikallahumma ahya wa bismika. Ngantuk Bapak Ibu? Nah, ini biasanya salah satu tantangan ilmu itu adalah mengantuk, Pak. Maka yang sengaja mengantuk baca doa itu tadi. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tapi bagi yang serius, maka kita baca doa Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tidak ada perintah di dalam Al-Qur'an untuk menambah apapun kecuali menambah ilmu. Kita tidak disuruh Allah untuk menambah anak, menambah harta, menambah jabatan, menambah tanah. Tapi yang diperintahkan Allah itu adalah waqur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah bagiku ilmu, karena pentingnya ilmu itu. Sebab kalau tidak ada ilmu, kemudian kita beribadah, maka hambarlah ibadah kita itu. Kalau kita tidak punya ilmu, kemudian kita melakukan sebuah hal, maka hal yang kita kerjakan itu tidak akan serius. Maka oleh sebab itu ilmu ini mesti kita tambah, dan ilmu yang paling penting itu adalah ilmu yang berkaitan dengan amal ibadah kita, karena itu nanti akan kita bawa sampai ke hari akhirat yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan amal ibadah tadi atau kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Udkhulul jannata, masuklah kalian kata Allah ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, sesuai dengan apa yang dulu amal perbuatan yang pernah kalian kerjakan. Artinya kedudukan kita di surga, masuknya kita ke dalam surga, ke dalam jannah itu nanti sesuai dengan seberapa amal ibadah yang kita kerjakan di atas muka bumi ini. Tidak ada yang lain. Ukurannya amal ibadah. Maka amal ibadah ini Bapak Ibu memang tak bisa main-main kita. Harus serius. Walaupun mungkin hari ini, saat ini kita belum merasakan amal ibadah itu. Tapi kelak suatu saat nanti baru akan terasa betapa pentingnya amal ibadah itu bagi diri kita. Kapan awalnya Ustadz? Awalnya ketika kita semuanya dimatikan oleh Allah. Baru terasa amal itu. Karena Nabi katakan yang ikut dengan kita nanti menuju kubur itu ada 3. Ya.
Kita kendarai sebuah kendaraan yang paling menyeramkan, yang paling aneh yang ada di atas muka bumi ini. Kalau mobil satu orang supirnya, kalau pilot satu orang mungkin supirnya, kalau kereta api satu orang supirnya, penumpangnya banyak. Tapi kendaraan yang akan membawa kita ke kubur nanti namanya keranda. Samping itu tadi saya tengok ada bantalnya pula Pak ya. Tengok-tengok Pak sebelum masuk ke sini. Itu kendaraan paling aneh kata orang. Kenapa? Satu penumpangnya banyak, sopirnya Pak. Tidak pernah terjadi itu. Yang ada kendaraan selama ini satu sopirnya banyak penumpangnya. Tapi keranda itu satu penumpangnya dan pasti mati. Tidak ada penumpang yang hidup di atas keranda itu. Tahu ada yang mau mencoba kan? Itu yang membawa kita. Baru di situ nanti akan terasa rupanya amal ibadah inilah yang sangat berguna bagi kita. Itu yang akan menemani kita. Dua yang lain kata Rasulullah akan pulang, akan melanjutkan kehidupannya. Harta kita pulang, dipergunakan oleh ahli waris. Keluarga kita pulang, mereka lanjutkan kehidupan mereka. Sampai pula nanti suatu saat mereka akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pentingnya amal ibadah itu, maka amal ini mesti kita jaga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah pendapat dari ulama yang menyebutkan amal itu ada 3 macam. Yang pertama yang disebut dengan amal jariyah. Amal jariyah, sebuah amal yang akan terus mengalir pahalanya meski yang bersangkutan tak lagi mengerjakannya. Inilah kata para ulama yang harus kita rebut Pak. Jangan lepaskan peluang untuk melaksanakan amal jariyah ini. Apa bentuknya? Setiap amal yang kita kerjakan, yang berfaedah, yang bertahan lama, yang akan digunakan oleh orang-orang sesudah kita. Apa contohnya? Siapa yang beramal jariyah yang paling banyak pahalanya sampai saat ini? Salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau beramal? Ketika beliau datang ke kota Madinah. Di atas ontanya kemudian turun di sebuah tempat, di sebuah lokasi. Dan lokasi itulah kemudian dibangun Masjid Nabawi. Orang Madinah waktu itu mau menyerahkan, ya Rasul, ambil saja tanah ini ya Rasulullah. Kami ikhlas untuk engkau. Tapi Nabi tak mau Bapak dan Ibu. Nabi beli tanah itu dengan uangnya. Karena Nabi tahu di situ ada pahala yang luar biasa. Sampai hari ini 1400 tahun kemudian, setiap menit, setiap detik tidak ada orang yang melewatkan kecuali mereka sholat di Masjid Nabawi. Maka selama itu pula adalah pahala amal jariyah itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disebut dengan amal ibadah. Amal jariyah. Yang kedua amal ibadah. Ini amal-amal yang berkaitan dengan ritual-ritual kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di situ yang wajib, ada di situ yang sunnah, ada yang situ yang makruh, ada di situ yang haram, ada di situ yang mubah. Hukumnya sudah dibagi oleh para ulama. Kita cari setidak-tidaknya 3 saja. Pertama yang wajib kita kerjakan. Yang kedua, yang sunnah yang kita kerjakan. Yang ketiga, yang haram. Ada amal itu yang mesti kita tinggalkan. Yang semuanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, amal itu disebut dengan amal saleh. Para ulama mengatakan, amal jariyah, amal ibadah itu termasuk bagian daripada amal saleh. Inilah yang harus kita jaga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan sampai hilang dia Pak. Jangan sampai luntur dia. Jangan sampai kita disampaikan oleh Allah seperti sebuah ayat. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sudah capek dulu hidup di dunia. Berat perjuangannya melakukan amal ibadah. Tapi tak dapat apa-apa. Malah masuk ke dalam tasla naran hamiyah. Neraka api yang membara, yang panas. Padahal dulu sudah beribadah. Akibat apa? Salah satunya adalah amal ibadahnya hilang dari catatan para malaikat. Hilang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena apa? Karena perbuatan yang beribadah itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, subuh ini kita akan melihat apa saja perbuatan-perbuatan kita yang sekiranya perbuatan itu bisa menyebabkan hilangnya pahala amal ibadah kita. Yang sudah capek kita kerjakan. Karena ada kemungkinan Bapak Ibu, dalam sebuah ayat Allah mengatakan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Bisa batal pahala sedekah kita suatu saat, kata Allah. Kenapa? Bil manni wal adza. Kalian ungkit-ungkit lagi. Kalian sakiti orang yang menerima sedekah kalian itu. Sudah kalian berikan, kalian ungkit-ungkit lagi. Sudah dicatat oleh malaikat, diungkit-ungkit lagi, maka hilanglah catatan itu dan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hal-hal yang kata Rasulullah yang bisa membuat amal ibadah kita itu hilang. Ini berkaitan sekali lagi dengan perkara hati. Maka kata A'agim, jagalah hati, jangan kau kotori. Apa yang pertama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang membatalkan amal ibadah kita yang pertama adalah al-ujubu. Ujub. Ya, congkak dia. Merasa dia yang paling hebat. Merasa dia yang paling bersih. Nah, itu ujub itu. Ujub ta'ajub. Ya, merasa dia yang paling semuanya, yang lain tidak ada apa-apanya. Sombong dalam dirinya sendiri. Mengaku dia yang paling besar. Kalau dalam bahasa lain disebut dengan takabur. Jadi kata para ulama, ujub ini perasaan sombong. Tapi kalau seandainya ada ujub dalam diri kita, kita kembalikan dia kepada Allah, maka itu tidak termasuk ujub. Contohnya, saya alhamdulillah bisa mengaji, bisa baca Quran lancar, itu semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan itu tidak bagian daripada ujub. Saya alhamdulillah bisa berinfak ke Masjid Al-Ikhlas. Saya bisa berkurban. Itu semuanya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ada perasaan ujub yang mungkin terlintas dalam diri kita, cepat untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah riwayat yang menyebutkan al-ujubu mahbatun lil a'mal. Bahwasanya ujub itu mampu untuk membatalkan amal ibadah kita. Maka orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang beribadah itu menurut para ulama, mereka akan semakin tunduk kepada Allah, mereka akan semakin lapang dadanya, mereka akan semakin merasa semakin sedikit amal ibadahnya. Makin banyak amal ibadahnya tapi merasa semakin sedikit, Pak. Ya, sehingga tak pernah dia menghitung-hitung amal ibadahnya itu. Yang dia hitung adalah dosanya. Amal ibadahnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun ada perasaan ujub dalam dirinya, karena dia merasa segala sesuatu yang dia kerjakan itu tidak lepas daripada andil Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menghancurkan amal ibadah kita adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian ghibah. Jangan kalian berkata-kata tentang saudara kalian, menggosip. Gosip ngurumpi Bapak Ibu, itu bisa menghancurkan amal ibadah kita, bahkan bisa mentransfer amal ibadah kita dari kita kepada orang lain. Perkara mulut, perkara pergaulan, perkara hablum minan nas. Maka dikisahkan ada seorang ulama, dia difitnah, dia diribah oleh sebagian kawan-kawannya. Maka dia kemudian ambil 1 kilo kurma, kemudian dia kirimkan, dia suruh muridnya, kasihkan kurma ini kepada yang mengribah saya itu. Kok bisa? Harusnya Ustadz marah. Harusnya engkau marah kepada orang yang mengribahkan engkau itu. Tapi mengapa engkau kirimkan kurma? Maka jawab dari ulama itu, saya bersyukur karena dia sudah memberikan pahala kepadaku secara gratis. Kenapa? Karena saya sudah diribah oleh dia.
Karena saya sudah difitnah oleh dia. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkara ini harus kita perhatikan. Karena nanti sudah banyak amal ibadah kita, tapi ketika dibuka buku catatan kita, dibuka rekening kita, tapi ternyata pahalanya sudah ditransfer kepada orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jaga dalam diri kita agar tidak hilang amal ibadah kita itu adalah jangan hasad. Jangan iri hati kepada orang lain, siapapun mereka. Ada yang pintar, tidak usah iri. Itu sudah takdir Allah kepadanya. Karena dia sudah berusaha untuk belajar sungguh-sungguh. Ada yang kaya, itu sudah takdir dia kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat rizki karena Allah sayang kepadanya. Dia sudah berusaha sungguh-sungguh. Tidak usah diiri hatikan. Kenapa? Rasul katakan, Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab, kata Nabi. Hati-hati kalian dengan hasad. Hasad itu ada dalam hati kita, ada dalam diri kita. Fa innal hasada, karena hasad itu akan memakan hasanat, akan memakan kebaikan-kebaikan, memakan pahala-pahala dari kebaikan yang kita kerjakan. Kama ta'kulun narul hatab, seperti api yang membakar kayu. Sedikit demi sedikit, Pak. Bisa dicoba nanti. Tengoklah bagaimana api itu memakan kayu. Sedikit, lama-lama sampai ke ujung sehingga kayu yang utuh itu kemudian jadi arang semua. Jadi abu semua. Tidak lagi bersisa keutuhan kayu itu. Kalau itu terjadi pada amal ibadah kita. Kita tadi disebutkan oleh Allah, amilatun nasibah. Kita sudah beramal, sudah capek, sudah bangun tengah malam, sudah banyak uang yang keluar untuk bersedekah. Sudah sakit kaki berjalan di masjid, tapi ternyata karena hasad yang ada dalam diri kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada rekan kita, akhirnya hasad itu memakan amal ibadah yang pernah kita kerjakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga amal ibadah kita ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada terlintas hal-hal yang tidak baik dalam hati kita, cepatlah beristighfar kepada Allah, meminta perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan segala penyakit tadi, ujub, ghibah, hasad tadi bisa kita hilangkan dalam diri kita, sehingga setiap amal yang kita kerjakan hari ini akan kita dapatkan nanti imbalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu saya persilakan. Silakan Pak Haji. Iya Pak. Pertanyaannya luar biasa. Ya, dan ini yang paling banyak membuat orang galau kalau ada renovasi masjid. Oh, jangan direnovasi lagi. Masjid kita cukuplah 5x5 sajalah, karena itu dibangun oleh atuk-atuk kita dulu. Ya, akhirnya tidak dibangun-bangun masjid itu Bapak dan Ibu. Kalau menurut akal kita, memang iya hilang dia Pak. Kalau menurut akal kita. Karena sudah kita infakkan, dibeli keramik, dibeli batu bata, dibeli mungkin atap, tiba-tiba atap itu dibuang. Atau dibeli karpet Pak. Tiba-tiba karpet itu sudah keras dia. Kalau ditundukkan kepala ke bawah itu luka kening kita nih Pak. Ya kan? Tidak lembut lagi dia. Nah, tapi apakah kemudian dia hilang? Menurut akal kita hilang. Tapi jangan samakan ukuran yang kita pakai dengan ukuran Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencatat, kalau malaikat sudah mencatat, maka selama itu pula lah nanti pahala itu akan ada. Bahkan boleh jadi sampai hari kiamat. Jadi jangan pakai ukuran kita, jangan pakai pendapat kita. Karena kalau kita pakai pendapat itu, tidak akan ada pelebaran dari Masjid Nabawi Pak. Tidak akan ada pelebaran Masjidil Haram. Tidak akan ada renovasi Masjid Al-Ikhlas ini. Maka serahkan semuanya kepada Allah, tak bersyarat kita.
apapun duit yang digunakan, untuk apapun uang yang digunakan, asal untuk rumah ibadah ini serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang bersyarat, saya mau menyumbang ini untuk beli lampu, asal lampunya dekat tempat imam. Ada Pak, saya cerita, kalau tidak tempat imam tidak boleh dong. Kenapa Pak? Karena imam pasti hadir di sini. Kalau setiap sholat 5 waktu imam pasti hadir. Kalau di belakang tuh boleh jadi nanti jamaah kita bertiga cuman di sini. Tidak dapat pahala saya. Jangan pakai sistem seperti itu. Semuanya serahkan kepada Allah. Allah yang akan membalas dan Allah yang akan memberikan ganjaran kepada kita. Gitu ya Pak Haji ya. Oke. Ibu ada, silakan Bu. Ya, silakan Ibu. Ya. Ya. Ini sekarang memang banyak kajian-kajian tentang riba itu Bapak dan Ibu. Dan sebagian besar para ulama menyebutkan uang di bank konvensional itu adalah riba. Berarti riba itu adalah haram. Ayat yang terakhir, yang paling terakhir turun itu ada yang mengatakan wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah yang masih tersisa daripada riba itu. Bahkan Allah menyuruh untuk berperang melawan orang-orang yang memakan riba. Dan ternyata riba itu Bapak dan Ibu membuat hancur. Bukan hanya orang per orang, tapi negara pun Pak. Kayak bangsa kita ini. Itu menurut informasi, 1 tahun kita sampai membayar 750 triliun Pak. Untuk membayar bunga hutang kita. Bunga hutang saja Pak, bangsa kita ini. Bangsa kita ini paling gemar berhutang itu. 750 triliun setiap tahunnya dari APBN kita habis untuk membayar hutang. Itulah akibat apa? Akibat riba, dia makin besar, makin besar, makin besar. Maka kalau bisa Ibu sekarang sudah banyak tawaran. Kalau sebelum tahun 90 mungkin tidak kita temukan bank-bank syariah Pak ya. Tapi alhamdulillah berkat jasa Pak Habibie kemudian dibuatlah bank muamalat. Kemudian ikut pula bank syariah mandiri. Bahkan insya Allah ini Bank Riau ini semuanya sudah berubah menjadi bank syariah. Jadi pindahkan dia ke situ, ya gunakan hal-hal itu untuk menghilangkan sangka kita tadi itu. Walaupun ada sebagian kecil ulama, saya pernah membaca Kiai Haji Ibrahim Hussein, ya mantan rektor IIKI, beliau pernah berpendapat bank itu tidak riba, karena beda katanya. Itu pendapat beliau yang sedikit di antara sekian banyak ulama yang mengharamkan riba karena mudarat yang ditimbulkan oleh riba itu dalam kehidupan kita. Jadi kalau bisa Ibu, ya kalau bisa dapat dari bank itu, misalnya setiap bulan gaji ambil dia pindahkan ke bank syariat. Ya ujung-ujungnya sama juga, bedanya katanya itu hanya bagian daripada akadnya saja, ya kan? Akadnya berbeda dia. Kemudian bunganya, ya bunganya kalau dalam bank itu istilahnya bunga, tapi kalau dalam bank syariat itu istilahnya adalah bagi hasil. Saya pun tidak begitu mendalam kajian ini, tapi pernah juga bertanya-tanya kepada orang-orang yang paham tentang masalah perbankan syariah ini. Gitu ya Bu ya. Silakan Pak Ji terakhir. Lontong tidak ada Bu ya? Ya. Ya, memang ada hadis Pak. Ini pernah kontroversi juga dengan salah seorang ulama kita, Pak Profesor Dr. Quraisy Shihab, ya, yang mengatakan tidak akan ada satupun yang dijamin masuk surga. Termasuk katanya Nabi Muhammad. Ya, tidak bisa, karena ada ayat yang menyebutkan inna a'tayna kal kautsar. Sudah dijamin oleh Allah itu. Dan memang Bapak Ibu, saya katakan tadi ini tidak bertentangan. Tadi memang ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga itu karena apa yang kamu kerjakan. Ada ayat yang lain yang menyebutkan masuklah kamu ke neraka karena pekerjaan kamu dulu. Masuk surga karena pekerjaan, masuk neraka karena
pekerjaan. Tapi semua pekerjaan itu tak bisa lepas dari karunia Allah, Pak. Kita ke masjid ini Bapak Ibu dapat pahala. Siapa asal dari pahala itu? Allah, Pak. Karena tidak mungkin kaki kita melangkah kalau tidak ada kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya kepada Allah. Itu memang, itu jaminan itu. Tapi jangan kecilkan amal perbuatan tadi. Itulah tadi, jangan terlalu sombong dengan amal ibadah kita. Tetap dikembalikan dia kepada Allah. Ya, kita bisa berzikir, lidah kita dari siapa Bapak dan Ibu? Dari Allah. Bapak Ibu dapat harta bisa nyumbang. Jangan katakan ini harta dari saya. Kalau harta dari saya, dari ilmu saya, Qarun kita Pak. Karena Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat harta ini karena aku punya ilmu dagang. Jangan. Tapi tetap kita kembalikan kepada Allah. Disitulah amal ibadah itu, kata para ulama, kita beramal ibadah itu bainal khaufi war roja. Cemas dan harap-harap. Ya, cemas jangan-jangan ditolak oleh Allah. Tapi harapan kita besar. Tidak ada satupun yang bisa membalas amal ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.